Oke, teman-teman, kita akan mendiskusikan tentang mikroorganisme. Mikroorganisme dalam kaitannya dengan kehidupan. Sebenarnya mikroorganisme itu ada di setiap makhluk hidup di tanah, di di, di pohon-pohon itu ada. Jadi mikroorganisme itu adalah sebetulnya kayak makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Menurut teman-teman ini kita cari dulu sejauh mana kita memahami mikroorganisme. Pak Beni, mikroorganisme apa sih Pak Beni? Kita coba sharing. Pak Elvis, yang apa itu mikroorganisme apa itu? Ya Pak. Mikroorganisme itu apa sih? Kita diskusi tentang mikroorganisme. Sebentar, ini ada Organisme. Mikroorganisme. Setahu saya Pak, itu hanya unsur-unsur di dalam tanah atau di dalam tumbuh-tumbuhan yang hidup ya. Itu Terus? Itu aja sih Pak yang contohnya apa ya? Nitrogen ya Pak. Itu termasuk ya. Oke, yang lain? Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan hanya diamati menggunakan mikroskop. Mereka memiliki peranan yang sangat penting. Oke, itu orang sambil bilang karena di mobil ya Pak. Jadi ya. Oke, jadi sebenarnya itu makhluk biologis, makhluk hidup yang sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi hanya dengan alat kayak semacam mikroskop ya. Contohnya ginilah, kalau manusia meninggal lalu mayatnya dikubur di tanah ya, itu akan cepat membusuk dan kembali ke tanah. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada mikroorganisme yang mengurai daging ini menjadi tanah. Jadi kayak orang bilang ada belatung-belatungnya, kalau orang dia bilang ada uget-ugetnya, itu akhirnya kembali ke tanah, sempurna. Nah, sekarang kita bicara dari sisi hubungannya dengan pertanian atau bagaimana kita tanam menanam ya. Pada pertemuan yang kedua, kalau tidak salah, kita bicara tentang manajemen tanah ya. Tanah itu ada tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Nah, bagaimana mengubah tanah-tanah yang keras, yang berbatu, dan bersemak duri menjadi tanah yang subur? Sebenarnya peranan mikroorganisme itu penting. Ya, contohnya gini, kalau kita tanah berbatu, tentu tanah berbatunya dibuangin ya, digali, dibuangin. Lalu daun-daun yang di atas tanah itu di dipotong kecil-kecil gitu, atau nggak dipotong pun bisa, ditaruh di tanah yang tadi batu-batunya dibuang. Nah, nanti dalam waktu tertentu tanah itu akan membusuk dan akhirnya hancur.
Nah, itu menjadi tanahnya berubah menjadi tanah yang subur. Sama dengan tanah yang bersemak duri. Durinya itu kan menghimpit ya, durinya dipotongin, dihancurin, taruh di tanah di atasnya. Nanti dia akan membusuk dan akhirnya menjadi humus atau makanan bagi tanah itu sendiri untuk menyatu dengan tanah. Nah, tanah yang keras tentu saja tanah yang keras ini adalah bagaimana digemburkan. Jadi ya otomatis itu harus dengan hal yang perlu kita pikirkan bagaimana tanah itu menjadi poros dan perak. Itu bagaimana caranya mengubah. Kita pernah diskusikan bahwa uh, bagaimana mengubah. Tentu saja bagaimana menjadi poros. Tentu digali dikit-dikit, dicampur dengan pasir atau dicampur dengan sekam apa yang ada di situ ya, sekam bakar ya khususnya ya. Terus dikasih air, diolah, itu bisa menjadi subur ya. Nah, pertanyaan saya gini, dalam konteks kita mau menanam, ya, tentu saja kita pertemuan ketiga bicara dari sisi kebutuhan dasar tanaman. Masih ingat kebutuhan dasar tanaman itu ada 5. 1, cahaya matahari yang cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman. 2, air. 3, pupuk. 4 adalah pestisida untuk menjaga secara alami. Terus yang kelima, udara. Nah, kalau tanah itu poros, maka dia akan terjadi sirkulasi bagus. Terjadi juga udara masuk, air masuk bisa. Ya. Itu ciri-ciri tanah yang bagus atau yang baik dan subur. Nah, oleh karena itu yang tadi kita sebutkan 5 kebutuhan dasar ini, salah satu yang perlu kita pikirkan adalah kita contohnya misalkan air ada, cahaya matahari cukup, pestisida alami ada, lalu juga udara cukup. Nah, kurang pupuk. Nah, pupuk ini perlu kita pikirkan bagaimana membuat pupuk. Nah, tadi rekan-rekan sudah melihat bagaimana kita membuat pupuk lindi ya. Lindi itu sebenarnya unsur-unsur yang alam yang ada di sekitar kita ini kita rajang ya, kita potong-potong, lalu masukkan ke sebuah kaleng atau wadah, di mana di dalam wadah itu tertutup rapat. Lalu dikasih air, terus dibiarkan aja. Itu nanti akan membusuk secara otomatis ya. Apalagi kalau teman-teman punya dicampur dengan nasi yang sudah nggak sisa makanan ya, nasi dibuang dicampur di dedaunan tadi, itu akan menimbulkan mikroba atau mikroorganisme yang akan mempercepat proses pembusukan. Nah, itu penting teman-teman dalam konteks bagaimana membuat pupuk secara alami yang khususnya bisa baik di bentuk cair maupun dalam bentuk tidak cair. Tadi teman-teman sudah tak tunjukin, ini bisa berbentuk cair, bisa berbentuk non cair ya. Karena saya mengajak kita untuk berpikir yang murah, makanya apa yang ada di alam. Saya membentuk dua model pupuk yang saya buat ya, itu adalah pupuk yang yang dibuat secara terpisah ya, antara N, P, K. Teman-teman tolong diperhatikan. N itu natrium itu dari
daun-daun yang hijau. Terima kasih Bu Barita yang ngasih daun apa? Daun Afrika. Itu bagus banget untuk daun Afrika itu menjadi unsur N. Nah, saya membuat model N lalu P itu saya membuat kebetulan di kami banyak apa namanya pohon pisang kita tebang, kita hancurin, kita potong, kita fokuskan ke satu wadah. Jadi di daun hijau tak bisa, pohon pisang tak bisa. Lalu yang ketiga adalah kami memakai yang namanya serabut kelapa, kokopit lah. Apa yang teman-teman lihat di pasar itu kan banyak klobotnya atau kelapa itu kan kulitnya itu diambil, dicacah. Itu K, kalium. Jadi fosfornya itu dari apa namanya dari pisang ya. Ini yang gampang-gampang aja dulu. Jadi saya membuat pisah antara N, antara P, dan antara K. Bagaimana mengaplikasikan? Nah, teman-teman kalau saya membuat dua model ini karena memang N ya ini sebenarnya tidak, ini agak sedikit keluar uang dikit ya. Kita beli mulase itu apa ya, kayak semacam cairan yang dari tebu ya, itu gula lah. Terus dikasih EM4 sedikit ya, satu tutup botol atau dua tutup botol. Nah, itu proses untuk fermentasi untuk ya menjadi sesuatu yang apa namanya tadi dedaunan tadi bisa hancur. Nah, kebetulan waktu kami mencoba praktek ini pakai blender ya, lebih lembut. Jadi daun-daun itu di blender, dimasukkan ke ember cat gitu, kasih air, kasih molase, kasih E4. Nah, ini masih ada sedikit biaya yang untuk beli E4 sama beli apa namanya, beli molase. Nggak tahu di daerah teman-teman kalau nggak ada, tanpa molase, tanpa E4 bisa. Cuma modelnya nanti setelah di dalam satu suhu ruangan yang dibutuhkan, misalkan di dalam cat ya, kaleng cat itu ditutup, nanti setelah jadi lalu dijemur kurang lebih 12 jam ya minimal, ya idealnya 24 jam. Nah di situ itu namanya kalau kami punya istilah di sini lindi namanya. Nah lindi itu N P K terpisah. Kenapa tak buat terpisah? Jadi tanaman yang dalam masa pertumbuhan itu yang paling banyak N-nya. N-nya 3, P-nya 2, K-nya 1. Teman-teman coba perhatikan tadi dalam bagaimana bisa lebih mempercepat proses. Tadi proses pertama saya memakai blender ya. Namun juga dikasih E4 dan apa namanya molase. E4 itu adalah mikroba. Mikroba dikasih molase, makanya itu lebih mempercepat proses. Kurang lebih 14 hari sudah jadi pupuk cair. Itu kami membuat N, P, dan K. Jadi peran mikroorganisme ini yang kebetulan dinamakan EM4, itu di toko-toko kimia ada itu. Ya. Memang itu untuk EM4 pertanian, ada EM perikanan, ada beda-beda ya. Itu harganya sebetulnya nggak mahal. Kalau nggak salah sekitar harganya 25.000. Tapi kan masih keluar uang. Maksud saya, kalau memang kita nggak perlu uang, nggak apa-apa. Dicampur aja nasi-nasi yang dijemur, dimasukkan situ nanti itu terjadi mikroba alami. Jadi aplikasinya tadi ya untuk konteks pertumbuhan tanaman yang sudah ditanam itu ketika masa pertumbuhan dibanyakin N-nya. P-nya normal 3, 2, 1. Sebaliknya di masa-masa apa namanya
tadi masa vegetatif ya, masa-masa pertumbuhan. Dengan masa-masa yang apa namanya produktif atau generatif, itu masa-masa berbunga dan berbuah, itu yang dibalik. Jadi K-nya yang lebih besar 3, terus P-nya tetap 2, lalu N-nya 1. Jadi penerapannya berbeda. Oke teman-teman, ini dalam konteks komposisi bagaimana memakai mikroorganisme untuk proses mempercepat fermentasi. Jadi misalkan contohnya gini, tadi ada teman Pak Beni ya, mungkin tak kasih contoh singkat di apa namanya di bawah pohon mangga saya itu, kenapa mangganya subur? Karena memang semua daun yang jatuh saya potong-potong, saya rajang, tak taruh di tanah di apa sejauh di mana cabangnya itu berapa jauh. Nah di ujung paling ujung itulah yang kita kasih daun itu di rajangan tadi. Dan ternyata daun itu menjadi cepat busuk. Karena apa? Di situ ada unsur mikroba alami yang ada dalam tanah. Dan itu menjadi makanan bagi apa? Bagi tanaman mangga ya di kami ini ya. Jadi pada dasarnya mikroorganisme itu adalah kayak juru masaknya gitu ya. Kayak juru masak, dia pintar memasak yang akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi mikroorganisme itu adalah sama dengan kayak koki. Dia mempercepat proses fermentasi yang sifatnya alami, daun jatuh, lama-lama membusuk dan akhirnya menjadi humus ya. Itu adalah ada kerja namanya mikroorganisme. Nah, kalau Ibu Bapak dengan cara-cara yang ditabur seperti saya tadi, itu bisa tapi agak lama. Jadi ada yang apa namanya dipotong-potong, dicacah ya, ditaruh di ujung daun, panjangnya daun atau cabang, jangan di tengah pas di akar tunggangnya jangan, karena itu baik tapi nggak efektif. Karena yang mencari makanan itu adalah akar yang paling ujung. Teman-teman, ini teknik bagaimana mengaplikasikan pupuk ya. Namun sekali lagi bahwa peran mikroorganisme itu kayak juru masak. Dia memasak segala sesuatu yang sifatnya biologis atau daun atau kayu atau akar atau apapun yang atau batang yang ada di situ itu menjadi apa namanya makanan bagi tanaman itu sendiri. Tadi sudah saya tunjukkan kepada Pak teman-teman yang ke Cirebon bagaimana pisang itu yang kalau dia berbuah lalu dia mati ya, mati itu kan polanya gitu ya. Kalau pisang itu buah mati, namun anakannya ada 4 atau maksimal 5 ya, atau ya rata-rata 3 atau 2. Nah, tapi karena aku memakai satu metode bahwa tanaman itu menghidupi dirinya sendiri, makanya batang pisang itu tak cacah atau tak potong-potong kecil, apa namanya dilembutin, tak taruh di bonggolnya. Nah itu secara kebutuhan dasar tanaman pisang itu sesuai kebutuhannya full terpenuhi. Akibatnya apa yang terjadi? Kami bisa menghasilkan 60-an anak-anakan pisang. Nah itu teman-teman coba dipraktekkan aja di dalam pohon pisang ya, khususnya saya pisang tanduk ya khususnya, itu bagus banget. Mungkin juga teman-teman mau nyoba yang lain, itu bagaimana pengembang biakan untuk anakan ya, anakan tanaman itu dengan cara seperti itu kalau di pisang ya. Tapi di lain aku sedang meneliti juga, namanya ada kesamaan. Di sini ada namanya pohon nilam ya. Pohon nilam itu tak ambil daunnya, tak kasih air, lalu tak potong-potong apa namanya batangnya, tak tancap-tancap itu, tancapkan di tanah, tak siram pakai itu, pakai airnya dari daun dia sendiri. Itu tumbuhnya bagus.
Jadi hipotesa saya ini namanya ada benarnya juga. Jadi tanaman itu menghidupi dirinya sendiri. Nah, misalkan nilam ya, tadi tak nggak tunjukkan, nilam itu dedaunan yang aromaterapi ya, untuk terapi. Nah, itu tak ambil daunnya, tak kasih air, lalu batang pohon nilam tadi tak potong-potong, tak tancap-tancap, lalu dari itu tak sirami ke situ, hidup bagus. Berarti peranan dirinya sendiri itu menghidupi dirinya sendiri itu benar. Nah, lepas dari masalah kesuburan, saya belum sampai ke tingkat itu, tapi saya sudah praktek ya, praktek mangga, praktek pisang, mangga di kami itu terus berbuah terus. Saya juga nggak tahu. Berarti nutrisinya untuk mangga itu terpenuhi. Nah, kalau kita bicara dari sisi mikroorganisme, itu adalah yang mengolah sampah menjadi humus, menjadi pupuk bagi tanaman itu sendiri. Jadi peranan peranan mikroorganisme yang ada di alam itu memang seperti itu. Nah, bisa nggak kita membuat mikroorganisme yang dibuat? Bisa. Tadi contohnya adalah EM4. Itu mikroorganisme sebenarnya. Itu mempercepat proses pembusukan, proses fermentasi, itu lebih cepat. Tapi saya juga membuat sendiri dari ragi tape ya. Ragi tape, itu ada ragi tape saya tadi. Ragi tape itu murah. Ragi tape itu berapa ya itu? Nama ragi tape itu. Ragi tape tahu nggak teman-teman? Jadi ini adalah satu satu ini harganya paling 5.000. Nih teman-teman, ini ragi tape ya. Nah ini sebetulnya campur air sudah menjadi mikroorganisme, atau saya membuatnya tak kasih EM4 sedikit, lalu tak kasih molase, kasih air. Ini menjadi mikroorganisme buatan, murah banget. Ini paling-paling saya dibelikan teman ya. Ini dibelikan itu ini ragi tape ya, sumber-sumber gini. Oke. Jadi teman-teman, yang saya maksudkan, kenapa kita belajar pertanian sampai kita berpikir mikroorganisme? Karena mikroorganisme itu ada yang jahat, ada yang baik. Kalau mikroorganisme jahat, itu tuh bisa membunuh akar, ya, akarnya tiba-tiba busuk, atau kemudian mikroorganisme itu juga bisa membuat timbulnya jamur dan tanaman akhirnya layu. Namun dalam teori ini ya, tadi beberapa hari saya bercakap-cakap dengan ahli kimia bahwa ya ketika kita menghadapi mikroorganisme yang jahat, yang jelek, kita nggak usah pusingin, tapi kita memperbanyak mikroorganisme yang baik. Maka nanti secara otomatis mikroorganisme yang jelek itu otomatis tersingkir. Jadi teorinya kita memperkuat yang baik. Nah, ini kita bicara mikroorganisme ini penting karena ada mikroorganisme yang tidak baik. Jadi teman-teman kalau melihat tiba-tiba tanaman kita busuk akar gitu ya. Busuk akar karena faktor airnya yang melimpah, sekaligus ada mikroba yang negatif, akhirnya tanaman itu mati. Nah, itu juga perlu kita pahami ya. Memang itu harus perlu praktek langsung, kalau enggak itu membayangkannya susah gitu. Ya, karena saya senang berkebun ya. Saya senang berkebun sudah 15 tahun yang lalu ya. Ini di sekarang ini kami buat kebun yang sifatnya tradisional. Jadi main tanah ya. Di sisi lain ada organik aquaponik, itu juga organik ya, tanpa chemical. Itu untung di sayur, satu sisi ikan ya, ikan dan sayur jadi satu. Satu kalau yang agak sedikit mahal itu sistem pertanian secara hidroponik. Itu memang saya belum menemukan satu bentuk formula yang bahannya murah gitu ya.
saya akan mencoba yang murah. Karena selama ini memang tidak maksimal ketika kita nggak pakai pupuk namanya Abemix. Saya akan mencoba, nanti akan mencoba menemukan kalau itu benar, itu untuk menolong untuk pupuk organik untuk hidroponik. Ya, ini belum tak cari, saya akan coba-coba dulu. Tadi teman-teman Pak Beni melihat ada 4 kaleng dari situ pupuk yang kita buat sendiri. Dan mungkin tidak secepat kimia, tapi lestari ya, tanahnya nggak rusak. Tanahnya nggak rusak. Oke, saya ngomong dari segi mikroorganisme itu intinya adalah kayak juru masak. Masak ada bahan-bahan alami yang di situ menjadi busuk dan akhirnya menjadi humus dan menjadi makanan bagi tanaman. Dan tanaman itu ya kalau kebutuhan lain dipenuhi maka tanaman itu akan bagus. Baik nutrisinya terpenuhi, air terpenuhi, cahaya matahari terpenuhi, pestisida alami juga diusahakan karena itu menjaga supaya tidak kena penyakit. Udara juga bisa masuk dengan baik. Saya kira gitu teman-teman, Tuhan memberkati. Kita diskusi sekarang. Baik, terima kasih Pak Lukas. Ya, jadi jelas tentang mikroorganisme. Jadi